Seorang pengendara sepeda motor terpental dari jalan layang Pesing dengan ketinggian sekitar 15 meter hingga terjatuh ke bawah jalur Transjakarta Daan Mogot pagi tadi. Kecelakaan ini bermula saat sebuah mobil melaju di flyover Pesing, tiba-tiba oleng ke kanan dan menabrak pembatas jalan. Kemudian mobil pindah jalur hingga menabrak 3 sepeda motor. Akibatnya selain korban yang terjatuh ke bawah, 2 pemotor lainnya terluka. Kita lagi dagang nasi uduk. Nasi uduk. Terus tiba-tiba gimana sih, Bu? Tiba-tiba kedengar orang tabrakan gitu. Pikir saya di bawah atau di atas kan. Saya lihat jatuh, dia langsung jatuh dari atas ke bawah. Itu orangnya terjun gitu. Sendiri? Sendiri. Jatuh dari atas, Bu? Iya. Langsung ke aspal bawah? Iya, tapi jalanan busway. Di busway jalan jatuhnya. Itu langsung meninggal atau gimana, Bu? Sempet enggak sih, belum meninggal banget. Belum meninggal? Masih hidup? Masih hidup. Langsung digotong? Iya. Kondisi korban yang terjatuh dari flyover masih dirawat di rumah sakit dengan luka patah tulang di beberapa bagian tubuh. Polisi masih memeriksa pengendara mobil karena dianggap lalai. Di saat ribuan buruh berunjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum tanpa susah payah, gaji anggota DPR naik menjadi 177 miliar. Sebuah langkah kontradiktif di tengah pemulihan ekonomi akibat pandemi. Tahun baru, gaji baru. Inilah yang ditunggu-tunggu anggota DPRD DKI Jakarta. Di pembuka tahun 2022, anggaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta alami peningkatan sebesar 26,43 miliar rupiah. Pada tahun 2021, DKI Jakarta menganggarkan belanja gaji dan tunjangan anggota dewan sebesar 150,9 miliar rupiah. Sedangkan tahun ini DKI Jakarta anggarkan 177,4 miliar rupiah. Dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, setiap anggota dewan bisa mengantongi 139 juta lebih setiap bulan dari gaji dan tunjangan yang didapat. Sedangkan untuk pimpinan dewan terdapat tambahan dana operasional sebesar 676.800.000 per tahun untuk 5 orang pimpinan dewan. Apakah kenaikan ini wajar? Kita akan berbincang dengan Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center, Roy Salam. Bung Roy, selamat malam. Selamat malam, Bung Latif. Apa kabar? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Oke. Ini gaji anggota DPR DKI naik menjadi 177,37 miliar. Jika dibandingkan dengan APBD DKI yang mencapai 82,47 triliun, sebenarnya gaji anggota dewan ini hanya 0,2% saja. Apakah kita harus meributkan dengan jumlah yang sekecil itu? Ya, saya kira sebetulnya kalau bicara soal gaji dan tunjangan pejabat ini kan sebenarnya ini ada aturannya ya. Ya. Jadi tidak seenaknya untuk kemudian menaikkan dan tunjangan setiap tahun begitu. Karena ini kan ada aturan berapa besar anggaran pejabat kita termasuk DPRD ya, gubernur, bupati, DPRD. Nah, kalau kita lihat di DKI Jakarta ini kan memang kalau kita lihat gaji saat ini sebenarnya cukup besar ya, bukan lagi cukup ya, sangat besar sebetulnya. Kenapa? Kalau kita lihat penghasilan di DPR ini itu melebihi sebetulnya kalau kita hitung dari gaji dan tunjangan anggota DPR. DPR itu rata-rata sekitar 60 sekian juta sebetulnya. Okay. Nah, sementara kalau kita lihat DPRD DKI itu 108 juta per bulan. Jadi di sini saja sudah terjadi perbedaan, ada gap antara gaji dan tunjangan anggota DPR dengan DPRD ya. Nah,
saya kira patokannya bukan soal pendapatan kenaikan APBD begitu ya. Justru kita lihat di sini adalah kenaikan ini tidak memiliki sense of crisis sense of crisis, di mana kita lihat angka kemiskinan Jakarta itu cenderung naik 2 tahun terakhir. Jadi seharusnya DPRD ini juga termasuk harusnya dikenai penalti ya oleh rakyat DKI Jakarta. Harus diberikan disinsentif atas gaji dan tunjangan mereka karena mereka tidak bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat DKI Jakarta. Patokannya ke sana. Ya. Kita soroti misalnya tadi lagi di grafik nih keluar, tunjangan perumahannya menjadi 80 juta per bulan. Jadi 1 bulan itu sekitar 2,5 juta, berarti mereka bisa menyewa rumah dengan biaya 2,5 juta untuk per hari. Ini untuk anggota dewan, untuk wakil rakyat kan sebetulnya jumlah yang besar atau kecil? Oh, ini sangat besar, Mas. Jadi memang gaji dan tunjangan DPRD ini yang komponen yang paling besar adalah tunjangan perumahan. Nah, tunjangan perumahan ini adalah pengganti dari rumah dinas. Tetapi kalau kita lihat besarannya ini luar biasa kenaikannya nih. Dari 60 menjadi 80 juta. Bayangkan 80 juta per anggota per bulan, per hari itu sekitar 2,6 juta lebih. Itu sama dengan menyewa hotel mulia, hotel paling mewah di Jakarta per malam. Menurut saya ini ironis banget bagi rakyat DKI Jakarta, di mana kenaikan tunjangan perumahan itu kemudian begitu jomplang. Dan sebetulnya tunjangan perumahan ini sama dengan masuk ke kantong pribadi anggota DPR, karena nggak kemana-mana, ini sama sewa rumah sendiri gitu. Jadi ini sama sewa rumah sendiri. Jadi untuk anggota dewan yang sudah punya rumah, maka dia tetap menerima tunjangan perumahan ini tanpa harus mengeluarkan lagi untuk menyewa atau membeli. Betul, karena ini kan pengganti dari rumah dinas, gitu ya. Karena Pemprov DKI tidak menyediakan rumah dinas. Nah, kalau kita hitung-hitung anggaran untuk tunjangan perumahan ini setiap tahun, ya sebetulnya dalam 3-4 tahun ini sebenarnya itu sama atau setara dengan pengadaan rumah dinas gitu ya. Dan menurut saya kalau ini terus menerus, saya kira naik, harusnya Pemprov menyediakan rumah dinas, karena ini pemborosan besar-besaran ya. Baik. Jadi, kalau untuk DPR untuk DPR pusat rumah dinas ada karena sebagian besar anggotanya berasal dari luar kota. Kalau Jakarta, haruskah ada rumah dinas atau tunjangan perumahan seperti ini karena mereka toh warga Jakarta juga? Ya, saya kira kalau makanya tadi pilihannya adalah kalau kenaikan tunjangan perumahan ini setiap tahun dinaikkan terus dan anggarannya melebihi daripada pengadaan rumah baru atau rumah dinas. Nah, ini saya kira berlebihan gitu. Nah, justru sekarang pertanyaannya apa dasar kenaikan tunjangan perumahan itu? Ya, sebab tadi ya kalau kita kalkulasi per hari saja itu sudah sama menyewa hotel mewah gitu ya. Dan itu ironis menurut saya. APBD disusun bersama antara anggota dewan yang gajinya naik saat ini dengan eksekutif pemerintah. Berarti dua-duanya memang menyepakati. Apakah dalam kesepakatan hal-hal seperti ini kemudian ditukar dengan kesepakatan di bagian-bagian lain biasanya sepanjang pengamatan Anda? Ya, kalau kita lihat memang jadi ada tren di mana misalnya eksekutif biasanya menganggarkan seperti tahun yang sebelumnya. Tapi dalam proses pembahasan KUHP-PAS itu tiba-tiba ada usulan. Dan itu terjadi 2 tahun. Misalnya tahun 2000 kemarin itu sempat ribut juga tuh. Dari awalnya 155 miliar anggaran DPRD, gaji dan tunjangan minta dinaikkan menjadi 200 miliar sekian gitu ya. Begitupun juga tahun sebelumnya. Jadi mas setiap tahun DPRD justru sibuk membahas tentang gaji dan tunjangan gitu ya, bukan sibuk membahas layanan publik, anggaran untuk masyarakat. Jadi di sini saya kira anomali ya peran dan fungsi DPRD kita. Baik, APBD ini kemudian setelah disetujui oleh Dewan dan eksekutif, maka harus pergi ke Kemendagri, lalu Kemendagri mengevaluasi. Apakah hasil evaluasi dari Kemendagri itu masih boleh dibahas ulang oleh DPRD dan eksekutif DKI?
Ya, secara rule of the game-nya begitu ya. Jadi setiap ramperda termasuk APBD ya yang dibahas oleh pemerintah provinsi itu kemudian dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri itu kemudian dikembalikan kepada daerah yang bersangkutan, alhamdulillah Pemprov dan DPRD untuk memperbaiki. Saya kira itu adalah kewajiban dan kita berharap sebetulnya Kemendagri itu konsisten ya ketika memberikan evaluasi sehingga tidak ada tanda kutip tawar menawar di situ ya, sehingga di sini juga karena ini soal uang rakyat yang harus diefisienkan dan juga dioptimalkan ya, apalagi di masa pandemi. Kemungkinan kenaikan ini dibatalkan masih ada ruang atau sudah harus jalan? Nah, ini kembali kepada sensenya si anggota DPRD ya. Karena saya yakin juga sebenarnya eksekutif ingin mau mengikuti aturan yang ada, tapi mungkin ini lagi-lagi politik anggaran sepertinya DPRD ingin mendesakkan ini. Nah, makanya wasitnya adalah Kemendagri. Gitu ya. Nah, rakyat mengadunya kemana ya, mau tidak mau Kemendagri. Saya kira kita berharap Kemendagri ini konsisten bahwa ini nggak benar nih, nggak wajar. Karena salah satu prinsip dalam pengalokasian anggaran prinsip kepatutan. Menurut saya ini nggak patut. Baik, mudah-mudahan ini didengar oleh banyak orang dan kemudian dibatalkan jika tidak patut. Bung Roy, terima kasih sudah berbagi di Anus Prime. Pesohor Ashanti positif terpapar COVID-19 sepulang berlibur dari Turki. 6 orang dalam rombongan keluarga Anang Hermansyah itu juga terpapar virus corona. Setelah dinyatakan positif COVID-19, Ashanti kini menjalani isolasi di rumah sakit di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Menurut keluarga, kondisi Ashanti terhitung baik dan tanpa gejala, namun keluarga mengkhawatirkan autoimun yang dimiliki Ashanti. Ashanti terdeteksi positif COVID-19 setelah pulang berlibur dari Turki. Tidak hanya Ashanti, beberapa orang yang ikut dalam rombongan juga terpapar COVID-19. Ashanti dan rombongan sempat karantina di Hotel Grand Sahid Jaya setelah tiba di tanah air. Apakah kemudian ini Omikron atau bukan, kita perlu waktu. Tetapi kalau mereka hasil PCR tesnya menyatakan mereka positif. Apakah Omikron atau tidak itu ditentukan nanti dari whole genome sequencing ya. Apakah untuk menentukan jenis variannya. Tetapi saat ini mereka sudah ditangani ya, anggota yang negatif tetap di karantina, kemudian anggota yang positif itu sekarang dipindahkan ke salah satu rumah sakit rujukan. Sementara Atta Halilintar membantah bahwa dirinya terpapar COVID-19 melalui unggahan Instastory di Instagram. Atta mengunggah hasil tes PCR sebelum dan sesudah tiba di tanah air. Bersama dengan sang istri Aurel Hermansyah, Atta masih menjalani karantina. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan menyatakan semua pelaku perjalanan luar negeri kedatangan Turki diduga kuat terpapar Omikron. Bahkan pelaku perjalanan luar negeri yang terpapar Omikron paling banyak datang dari Turki. Kekhawatiran kita bahwa mereka yang pergi berlibur ke luar negeri akan pulang membawa virus ternyata mulai terbukti satu-satu. Kita akan membincangkannya bersama pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansa. Pak Trubus, selamat malam. Selamat malam, Mas. Iya, ada 10.000 orang yang katanya di akhir tahun kemarin pergi ke luar negeri. Sudah dilarang oleh pemerintah tapi tetap pergi. Dan kekhawatiran kita mereka pulang bawa virus. Apakah kemudian ini membuktikan bahwa pergi ke luar negeri itu pulangnya bawa virus? Ya, Pak Trubus. Pak Trubus masih di mute. Silakan di unmute. Oke, silakan Pak Trubus. Ya, pertanyaannya gimana, Mas? Apakah kemudian kecurigaan kita bahwa mereka yang pergi ke luar negeri walaupun sudah dilarang oleh pemerintah pulang akan membawa virus, ini sudah mulai terbukti? Iya, menurut saya sudah mulai terbukti karena ternyata 95% penularan virus Omikron itu memang impor, Mas, impor dari luar. Artinya ada orang-orang WNA maupun WNI yang masuk ke Indonesia. Dan dari beberapa kasus yang sampai hari ini tercatat sudah 536 kasus yang ada di Indonesia, menunjukkan dalam waktu 20 hari ini terjadi kenaikan yang cukup dahsyat gitu, artinya horor. Sehingga ini menurut saya ada hal yang kecolongan lah menurut saya, yang sebenarnya kita mau tidak mau
harus belajar dari pengalaman sebelumnya pada saat virus Wuhan maupun virus Delta gitu, Mas. Oke. Kalau kita bicara kecolongan berarti ada pada kebijakan pemerintah. Saat ini pemerintah sudah melarang, tapi kemudian warga yang kemudian tetap memaksakan diri untuk pergi berlibur. Bagaimana kemudian kita melihatnya? Iya, saya lihat memang ini publik sendiri diakibatkan oleh komunikasi publik pemerintah dalam hal kebijakan itu memang agak Mas kurang optimal, kalau bahasanya itu buruk gitu ya, buruk. Ya. Sehingga yang terjadi adalah banyak warga kita yang memang tidak mengetahui akan aturan-aturan yang berlaku. Misalnya terhadap surat edaran nomor 1 tahun 2002 itu terkait masih karantina bagi pejabat semuanya, itu termasuk karantina aturan 26 ya, itu juga menyebabkan masyarakat banyak tidak tahu itu penyebabnya. Yang kedua, menurut saya ini lebih disebabkan politik pemerintah yang lemah dalam hal ini, bagaimana mengendalikan COVID secara baik, padahal sudah banyak masukan baik dari para pakar, para ahli, para akademisi juga memberikan, masyarakat juga sudah masukan, tetapi pemerintah seringkali mengubah-ubah kebijakan, dan kebijakan itu dirubah dalam tempo yang sangat singkat sekali gitu. Kadang-kadang bukan bulanan lagi, sudah 1 minggu aja sudah berubah gitu, karena beberapa hari sudah berubah lagi gitu, Mas. Oke, kalau kita tegas kemudian melarang untuk pergi, sementara di satu sisi kita juga ingin ekonomi berkembang sehingga kemudian pariwisata dan devisa masuk ke kita. Apakah kemudian kita bisa menyatukan keduanya, devisa dapat, ekonomi hidup, tapi virusnya tidak masuk ke Indonesia? Iya, menurut saya bisa, Mas, dilakukan dengan cara pengetatan. Artinya di situ pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas warga Indonesia yang melakukan bepergian ke luar negeri gitu. Entah itu alasan wisata, entah alasan dinas, termasuk juga WNA yang masuk ke Indonesia. Nah, sekarang aturan yang baru kan ada 14 negara itu, termasuk belakangan juga Inggris dan Prancis juga dilarang. Tetapi persoalannya kemudian karena komunikasi yang kurang optimal itu, komunikasi yang buruk menurut saya menyebabkan virus COVID sudah merajalela, dan ini sudah tidak terbendung lagi, karena menurut saya aturan ini terlambat, Mas. Harusnya sudah sejak awal, artinya sejak awal itu sebelum tahun baru paling tidak, itu sudah diberlakukan, karena kenaikannya itu dalam 2 bulan terakhir cukup signifikan, Mas, kenaikannya itu menurut saya. Baik. Di salah satu sosial medianya Assanti yang saat ini terpapar COVID, banyak yang kemudian menuding Anda menjadi beban negara karena memaksakan diri untuk pergi berlibur. Apakah ini juga bagian dari kekecewaan publik kepada mereka yang tetap memaksakan diri pergi ke luar negeri itu, Pak Trubus? Ya, menurut saya bagian dari itu, karena publik kan melihat bahwa seharusnya para pejabat negara, termasuk di dalamnya anggota dewan dewan, itu harusnya kan menjadi istilahnya teladan lah, menjadi contoh gitu ya bagi masyarakat dalam hal paling tidak pengendalian COVID. Dan mereka ini kan para elit paling tidak, itu para pejabat itu kan yang tahu tentang perkembangan COVID, tahu tentang bagaimana COVID itu menular, dan tahu bagaimana cara agar COVID itu bisa mereda gitu kan. Harusnya disitulah kemudian ada keteladanan dari para pejabat negara, termasuk anggota dewan. Ini yang kedua, menurut saya kekecewaan ini memang buah dari ini kebijakan yang berubah-ubah dari pemerintah itu, dan masyarakat melihat bahwa pemerintah itu seolah-olah jalan sendiri gitu tanpa mau melibatkan masyarakat, padahal di dalam penanganan COVID idealnya itu diberlakukan secara kolaborasi, secara gotong royong lah kira-kira bersama-sama. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan caranya sendiri, masyarakat akhirnya tidak patuh. EGP emang gue pikirin sekarang ini. Jadi yang terjadi ya masyarakat menganggap ini sudah aman, sudah euforia dalam beberapa hari ini menurut saya. Oke, komunikasi publik macam apa kira-kira yang lebih tepat supaya kemudian Omikron ini tidak menjadi virus yang menyerang kita di saat-saat awal tahun ini? Iya, menurut saya komunikasi publiknya bersifat partisipatif dan kolaboratif. Artinya apa? Ketika kebijakan ini disampaikan karena kondisi COVID yang terus meninggi, maka pemerintah menerapkan yang disebut istilahnya KIE. KI itu singkatan komunikasi, informasi, dan edukasi. Jadi menyampaikan komunikasi secara baik bahwa ini COVID dalam kondisi bahaya, itu sampai ke tataran RT RW, bahkan kalau itu dari pintu ke pintu lagi, dan sampai semuanya dilibatkanlah, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, opinion leader, termasuk tokoh budaya, semuanya harus terlibat, termasuk ormas-ormas dan organisasi Karang Taruna semuanya itu. Yang kedua dari sisi informasi, bahwa
COVID yang Omikron ini memang sudah merajalela, sudah ada dan jumlahnya makin hari makin bertambah. Ini kan karena tracing kita masih lemah. Coba kalau tracingnya optimal, mungkin lebih dari angka-angka yang ditampilkan itu, karena seperti fenomena gunung es toh. Yang ketiganya menurut saya dari edukasi kepada masyarakat bahwa kita harus istilahnya taat pada protokol kesehatan lagi gitu lah. Itu yang penting. Di samping kita juga harus vaksinasi. Nah, ini vaksinasi juga pemerintah harus segera melakukan vaksinasi booster bagi mereka-mereka yang kategori sudah seperti saya sudah lama pada periode pertama divaksin gitu, harus di booster lagi. Nah, ini menurut saya kebijakannya juga harus, menurut saya karena ada perpanjangan berdasarkan Perpres nomor 24 mengenai kedaruratan kesehatan, harusnya gratis, tidak ada istilah berbayar, tidak ada harus ini yang hanya mereka yang kategori lansia atau BBI misalnya, penerima bantuan iuran yang boleh dibebaskan. Jadi menurut saya harus gratis semua sebagaimana aturan yang berlaku gitu, Mas. Baik, termasuk kehadiran Pak Trubus malam ini adalah bagian dari edukasi dan literasi kepada publik untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih Pak Trubus. 7 terdakwa penyeludup sabu sebanyak 1,2 ton divonis mati. News Prime kembali saat lagi.